Konsep profesi. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Menurut Peter Jarvis, profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Menurut Dedi Supriyadi, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap profesi. Menurut Kay Burton, profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan. Sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Hal ini dikarenakan profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Definisi pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Uyoh Sadulo dan kawan-kawan, pendidik adalah orang yang membimbing anak menuju tahap kedewasaan dan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Maka, pendidik memiliki peran yang menentukan, sebab bisa dikatakan pendidik merupakan kunci utama terhadap kesuksesan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas utama guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Fungsi guru yaitu sebagai pendidik, di mana guru berperan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut, serta menjadi penanggung jawab pendisiplinan anak agar tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Sebagai pengajar, di mana dalam melakukan proses pengajaran, guru harus membuat ilustrasi, menganalisis, mengsintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan nada perasaan. Sebagai pembimbing, artinya, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Guru harus memaknai kegiatan belajar, melaksanakan penilaian, serta memiliki jiwa pemimpin. Sebagai pengelola pembelajaran, guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran sehingga dituntut untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar tidak ketinggalan zaman. Sebagai seorang teladan, guru harus memperhatikan sikap dasar, gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neuritis, selera, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup secara umum. Sebagai anggota masyarakat, di mana guru berperan sebagai komunikator pembangun masyarakat yang artinya guru dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Sebagai administrator, guru dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, segala pelaksanaan terkait proses belajar mengajar perlu diadministrasikan dengan baik. Sebagai penasehat, guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. Sebagai inovator, di mana guru harus menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga pada masa lalu ke dalam istilah atau bahasa modern yang mudah diterima oleh peserta didik. Bisa dikatakan, guru adalah jembatan antara generasi tua dan generasi muda. Sebagai pendorong kreativitas,
Guru dituntut memiliki sikap kreatif, khususnya dalam pembelajaran, untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Sebagai emansipator, guru telah menjalankan perannya sebagai emansipator apabila peserta didik yang dicampakkan secara moral dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Sebagai evaluator, di mana guru melakukan penilaian yang merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan. Sebagai kulminator, di mana guru mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Adapun kualifikasi akademik untuk guru PAUD, yaitu memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini, atau kependidikan lain yang relevan seperti psikologi, yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru, pendidikan anak usia dini. Kompetensi pendidik merupakan kemampuan melakukan sesuatu yang dimensi-dimensinya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terdapat 4 kompetensi pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran evaluasi, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu bersikap sopan, simpati, empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri sendiri. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Yang keempat, kompetensi keprofesian, yaitu mampu melakukan tugas, peran, dan fungsi pengajar dengan tepat. Kompetensi pedagogik, sekurang-kurangnya guru harus memiliki beberapa poin sebagai berikut. Kemudian kompetensi kepribadian, sekurang-kurangnya guru harus memiliki beberapa poin sebagai berikut. Lalu kompetensi sosial, sekurang-kurangnya guru harus memiliki poin sebagai berikut. Dan terakhir, kompetensi keprofesian, sekurang-kurangnya guru harus memiliki beberapa poin sebagai berikut. Selain itu, adapun kompetensi pendidik khusus untuk guru pendidikan anak usia dini ialah sebagai berikut. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik berhubungan dengan profesi. Kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Jadi, kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kenapa harus ada kode etik? Karena pada dasarnya, kode etik merupakan sebuah pedoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Apa itu bias interaksi? Bias interaksi merupakan monopoli profesi, yaitu memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan masyarakat. Kode etik guru di Indonesia seperti apa? Kode etik guru di Indonesia ialah sebagai berikut, yang mana kode etik guru di Indonesia ini dibuat oleh organisasi profesi guru. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 40 Ayat 1,
Organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Secara umum, visi organisasi profesi guru ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Sementara misi organisasi kependidikan ialah yang pertama, meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota. Yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Berikut ini adalah contoh organisasi profesi guru. Pembinaan dan pengembangan guru. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Jenis program pengembangan kompetensi guru dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan, dan bukan pendidikan dan pelatihan. Jenis pembinaan dan pengembangan kompetensi guru ialah sebagai berikut. Adapun kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dapat berupa sebagai berikut. Jenis pembinaan dan pengembangan profesi guru ialah sebagai berikut. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi sebagai berikut. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi sebagai berikut. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, ranah pengembangan karir. Yang pertama, penugasan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu guru kelas atau mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru dengan tugas tambahan. Yang kedua, promosi. Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian yang ketiga, kenaikan pangkat. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas pendidikan dan pelatihan pendidikan formal dan fungsional, proses belajar mengajar, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan penunjangan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Publikasi ilmiah terdiri dari presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diklat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Karya inovatif terdiri dari menemukan teknologi tetap guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Kemudian ada jenjang jabatan dan pangkat guru. Guru pertama, golongan 3A dan 3B. Guru muda, golongan 3C dan 3D. Guru madya, golongan 4A, 4B, dan 4C. Guru utama, golongan 4D dan 4E. Sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Menurut Mulyasa,
Sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Menurut Soimin, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang lebih berkualitas. Kesimpulannya, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang telah memenuhi standar profesional guru sebagai bentuk pengakuan dan legalitas kelayakan. Ada beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut. Tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, lalu meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip sertifikasi, yang pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Dan yang kelima, jumlah peserta sertifikasi ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui yang pertama, penilaian portofolio Permendiknas nomor 18 tahun 2007. Yang kedua, jalur pendidikan Permendiknas nomor 40 tahun 2007. Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut. Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut.